Jangan pilih generasi saya. Udah, nggak paham anak muda. Kita GSI Gabungan Seniman Indonesia diundang oleh Jargon. Ini para anak-anak muda. Mudah-mudahan ke depan kita akan kolaps, membuat sebuah acara atau 1-2 acara yang melibatkan anak-anak muda, terutama anak-anak muda. Kita sebagai yang tua mendorong aja, tapi biarkan yang muda-muda ini yang aktif. Pak Roy, perasaannya gimana Pak Roy? Kubu sebelah juga menggait kaum milenial juga nih katanya nih. Pada kubu sebelah katanya. Oh iya. Berusaha menggait, mengikuti GSI, gimana pendapatnya Pak Roy? Seluruh kandidat tahu bahwa anak-anak muda yang menentukan masa depan. Pemenangnya yang menentukan pemenang pemilu nanti adalah milenial dan Gen Z. Itu lebih dari 50%. Artinya itu adalah ceruk yang besar, sebuah kantong yang besar untuk diperebutkan oleh semua kandidat. Saya kira fair. Pasti semua akan merebut suara milenial dan Gen Z. Yang membedakan apa nih Bang Roy dengan kubu sebelah GSI? Yang membedakan adalah apa, pemilihannya atau kaminya? Metodenya Bang, dalam menggait kaum milenial. Kita nggak marah-marah anak-anak ya, kita membuat acara misalnya negeri menari, semuanya dengan riang gembira, tanpa maki-maki. Kita nggak usah jelek-jelekan pihak lawan. Saya kira semuanya seirama, semua ceria, bahwa pesta demokrasi harus kita maknai dengan sukacita. Pesan saya cuma jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah pilih. Indonesia ke depan 5 tahun kita nggak tahu akan ditemukan teknologi baru yang tak terpikir hari ini, tapi 5 tahun 10 tahun ke depan itulah tantangan Indonesia. Kecerdasan buatan adalah sebuah keniscayaan dan itu tantangan kita. Jangan sampai kita para pemimpinnya nggak tahu. Kalau generasi saya kira saya nggak tahu apa sih itu Gen X. Apa itu? Gen X namanya. Iya, oh iya. Apa? Kolonial. Kita nggak tahu apa itu kecerdasan buatan. Kita nggak tahu apa itu TikTok. Kita nggak paham apa itu, apa lagi mainan-mainan. Mobile Legend, e-sports, apapun, ya kan? apapun penemuan teknologi baru kami tidak paham. Kami orang tua, makanya satu. Jangan pilih yang tua. Ya, karena nggak paham. Sumpah, saya nggak paham. Masih muda. Oke, kalau program kita GSI, saya kan on the spot ya, kita juga survei bahwa sekarang ini kalian tahu lah, Mobile Legend kan jadi satu hal yang atmosfer banget. Jadi kita dalam waktu dekat kalau bikin kayak lomba Mobile Legend, terus kemudian Negeri Merdeka Menari, negeri menari itu untuk sambut Sumpah Pemuda. Terus tadi juga ada kolaps, Bapak ada dari Jargon ngajakin untuk acara mengenai anak-anak untuk memahami ideologi Pancasila, tapi kita buat drama TikTok. Itu keren banget, pasti bakal nyambung kan ke anak-anak muda lewat drama, lewat cerita-cerita mereka, tapi masuk disisipin tentang ideologi Pancasila. Itu seperti itu. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatannya kan menari, ceria. Mungkin ide siapa sih bisa buat Mas Rodo yang selalu berikan keceriaan. Ide begitu. Kita ide bersama. Oh, satu lagi, selain Mas Roy, aktor legend, juga ada musisi kita, Mas Katon Bagaskara, legend ada kan, ada Mas Jopre, ada juga, kita juga di support juga sama Bapak Siswandi, mungkin kalian kenal ya, beliau yang seorang jenderal dan sangat dekat sekali dengan teman-teman seniman, jadi seperti itu. Dan anak-anak ini juga selain pemain sinetron, main film, tiktokers, gamers, ini gamers dengan bayaran yang lumayan loh. BBW ini kenal di gamers, terus dia juga gamers, jadi memang kita menyatukan semua Gen Z milenial yang memang sekarang ini lagi ngehits banget kegiatannya, bukan hanya Gen Z milenial yang umurnya, tapi kita memang kualitas karyanya, kita bermain di karya, lebih bermain di karya. Dan setiap event GSI emang bener-bener yang muncul Gen Z milenial ya memang anak-anak milenial dan Gen Z. Bukan kolonial. Oh, kolonial datang. Oh, tapi tanpa Gen Z. Saya Gen Z.
5 periode. Tapi anak-anak Gen Z milenial masih kenal sosok Om Roy, iya dong? Nah, berarti masih Gen Z milenial, Mas? Atau Gen Z, Mas? Gen Z. Om Roy, cukup kesulitan untuk mengimbangi anak-anak Gen Z ini. Oh, ya begini, kesulitan pasti. Karena cara berpikir kami, generasi kami kan beda, Pak. Ini adalah planet yang berbeda. Dan apalagi 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya pasti kita kesulitan apa sih? Kenapa cara berpikir anak muda kayak gitu? Kenapa nggak sama kita? Ya pasti nggak sama. Karena memang beda, planetnya berbeda. Ya, makanya jangan pilih generasi saya. Nggak paham anak muda, kami nggak paham. Ya, posisinya lebih pada tutorial Dayani. Oh iya, orang tua menghantar aja. Ingat sosok dulu doing pada bangun karso tetuari handayani. Kita hantar, kita dukung anak-anak muda karena seluruh gerakan, seluruh perubahan dimotori oleh anak-anak muda, bukan orang tua. Tapi Om Roy, dengan cara berpikir tajam anak-anak sekarang ya, terus lebih argumen dalam segala hal. Butuh orang tua juga kan untuk membatasi filter ini. Oh iya, makanya kita cuma pengawas saja, bukan eksekutor. Ya memang orang tua dibutuhkan, tapi sebagai pengawas saja, ngawasin gitu. Nggak usah ikut-ikut campur, bos. Oh, salah loket nanti. Tanyain dong sama mereka, gimana? Kenapa memilih Ganjar dari pemilih? Jawab. Oh, kalau Pak Ganjar itu panutan saya banget gitu. Pokoknya ya ganteng juga kayak gua. Enggak lah bercanda. Aku tuh suka Pak Ganjar karena waktu itu ada salah satu kejadian yang aku lihat di Instagram. Pak Ganjar ke Manado, terus dia mengakui bahwa toleransi di Manado itu sangat kuat banget. Makanya tuh dari situ tuh aku kayak, wih, keren banget nih Pak Ganjar gitu kan, the best, pokoknya panutan gue sendiri, panutan saya sendiri. Sebagai orang Manado? Iya, sebagai orang Manado sih. Coba dong. Kalau menurut aku Pak Ganjar tuh supel banget. Jadi dia bisa masuk ke berbagai kalangan ya. Jadi anak muda, orang tua atau apapun. Terus juga Pak Ganjar itu menurut saya dia orang yang menduduki kalau ada kesalahan atau apa itu dikomunikasikan sama dia. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak disukai, jadi dia akan panggil dan dia akan komunikasikan dengan baik gitu loh. Kamu gak sukanya di mana atau apa gitu, dia akan mengkomunikasikan tidak dengan cara yang marah atau apapun gitu. Tadi bukan enggak pemarah ya? Enggak yang intinya komunikasinya baik sih, aku suka banget sih orang yang marah kan? Enggak marah. Enggak dong. Jadi nggak mau idaman berarti ya? Iya, kan kalau ada masalah itu kan lebih baik dikomunikasikan dengan baik ya gitu, dengan pelan-pelan gitu, cari solusinya kayak gitu sih. Tapi followernya IG-nya Pak Ganjar juga. Oh iya. Kita semua harus Pak Ganjar semua ini. Kita di notice ya sama Pak Ganjar ya. Gimana sih? Tolong nanya saya. Follower apa aja saya nggak paham. Ini saya mau tunjukkan bahwa generasi kami ini memang nggak paham teknologi, ya. Terakhir nih Bang Gen Z GS ini dalam menghadapi Black Campaign itu udah mulai rame nih. Kalau saya sudah ngomong sama anak-anak, kamu jangan pernah kepancing dengan hacker, jangan pernah kepancing dengan maaf oposisi, ya, yang mungkin saja bisa aja dengan ngeledek postingan kalian. Kalian stay, kalian boleh mendukung tanpa harus menjatuhkan. Karena itu tidak baik kalau kita ke bawah-bawah seperti itu. Kita nggak perlu caci dan maki, tapi kita perlu dengan tujuan kita apa untuk Pak Ganjar. Udah satu, fokus di situ. Terakhir untuk anak-anak milenial sebagai sepuh. Apa? Ketua. Ini gini, orang tua selalu ngasih pejangan. Anak-anak udah bosan dengan pejangan. Mereka jauh lebih pandai dari generasi kami. Jadi nggak perlu pejangan. Biarkan mereka maju terus dengan cara berpikir yang modern. Karena kami adalah generasi yang lalu. Biarkan anak-anak muda ini sebagai generasi mendatang, dia akan menentukan hidup mereka. Mereka lebih hebat dari kami. Generasi kami sudah generasi masa lalu. Tapi kan perlu diingatkan loh.
Mereka lebih pintar. Lebih pintar ya. Poster kalau kita itu. Om, tapi melihat Kang Ganjar sendiri yang lebih intens ke generasi milenial dan generasi Gen Z sekarang gimana? Loh, wajib, karena mereka ada masa depan. Dan Pak Ganjar akan memimpin mungkin 5-10 tahun lagi. Jadi Pak Ganjar harus, atau presiden siapapun, harus paham tentang anak-anak muda, teknologi yang akan datang kayak apa, cara berpikir mereka kayak. Kalau enggak ya gimana bisa mimpin negara ini kalau nggak paham tentang anak muda. Karena anak muda adalah masa depan kita. Oke, terima kasih.